Halo minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Masih bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Kita hari ini jalan-jalan lagi. Oke, udah lama ya, cukup lama saya nggak ngepost lagi video dan kita share informasi. Oke, pada hari ini kembali kita aktifkan ya informasi yang bermanfaat. Oke, untuk kesempatan ya pada hari ini saya ingin memberikan informasi sama teman-teman bahwasanya kami dari lembaga Sending Wakasio ya yang ada di Batang, Jawa Tengah, kami menginformasikan, jadi saya punya job baru buat Anda ya. Kami punya job baru buat Anda di bidang ya, tergolongnya masih baru sih. Ini adalah jobnya di bidang ringyo atau perhutanan ya. Perhutanan nih teman-teman ya. Jadi pekerjaannya adalah dia lebih banyak ke penggunaan chainsaw atau ya namanya perhutanan, berarti dia nebang-nebang pohon gitu ya. Nah nanti saya kasih lihat teman-teman, kalau pengen tahu pekerjaannya kayak apa, nanti saya kasih informasi. Ada filmnya loh ya, ada filmnya, judulnya itu Wood Job ya. Ini film ini nanti teman-teman bisa tonton film ini. Adalah pekerjaan di bidang ringyo atau perhutanan. Filmnya omoshiroi banget ya, filmnya bagus banget, memang mengenai kisah peserta magang, tetapi orang Jepang ya, magang di sana dengan ya suka dan dukanya. Filmnya keren banget. Kalau teman-teman nonton ini nanti semangat loh, pengen kerja di bidang ini. Nah, kemudian kami juga tentunya sebelum melaksanakan penempatan, kami sebagai lembaga Sending bertanggung jawab untuk melaksanakan peninjauan. Jadi kami lihat dulu seperti apa perusahaannya, pekerjaannya, model bagaimana ya. Nah ini video ketika saya waktu di perusahaan ringyo ini, Tamura Ringyo atau di perhutanan ya. Nih nama perusahaannya ya, di sini nanti tempat kerjanya. Kita lihat di sini ada alat-alat beratnya, truk dan sebagainya. Ini saya ada di Toyama di Nakamura. Hai. お客さんの持ってきて。これはなんかゴミゴミで perbolehkan. Jadi anak-anak magang untuk anak Indonesia itu dia hanya penggunaan alat-alat chainsaw ya, motong kayu ya, hanya singkat saja. Nah video ini saya itu udah nyampe perusahaan. Nah nanti video detail seperti apa nanti saya saya share videonya terpisah dari video ini ya, itu teman-teman. Nah di sini saya informasikan bagi teman-teman, untuk Anda mau magang ataupun kerja di Jepang, tentunya bidangnya itu ada banyak ya. Memang paling bagus itu sesuai passion kalian. Kalian ingin bekerja sebagai apa, tentukan pilihan Anda. Tetapi ada kalanya ketika menghadapi seleksi, teman-teman mungkin gagal ya, menghadapi sesuatu tes ya, saingannya mungkin berat, ada banyak gagal. Nah di situ jangan berkecil hati. Kadang-kadang nanti memutuskan, udah deh saya kerja apa aja dilaksanakan. Memang ada betulnya, tapi juga ada salahnya. Betulnya jika memang teman-teman punya mental yang kuat, berarti teman-teman bisa ditempatkan dimanapun ya, pasti teman-teman bisa hadapi, punya mental yang kuat. Tapi sama kalau teman-teman punya mental yang cukup kurang ya, maksudnya kurang banget ya, nggak dilatih, belum ada pengalaman gitu ya, jangankan di tempat yang tidak pas, di hati yang pas saja pasti teman-teman ada kalanya ingin mundur ya. Jadi menurut saya tidak semua itu. Jadi pastikan teman-teman mau bekerja, sebenarnya nggak usah keluar negeri sih, di dalam negeri pun harus siapin mental. Namanya mau kerja kan, bukan mau bobo ya. Kalau bobo siapin selimut aja. Nah teman-teman ini mau kerja, jadi yang namanya kerja di sana harus siapin mental ya, disiapkan segala sesuatunya untuk ya namanya pekerjaan ini pasti akan ada yang namanya permasalahan ya, konflik. Nah itu hal-hal itulah yang harus teman-teman bisa tanggulangi. Kalau dapat gaji banyak, bonus ya, bosnya baik, teman-temannya baik, itu nggak usah disiapin, semuanya juga oke gitu ya. Jadi persiapan mental. Terus bagaimana cara saya mempersiapkan itu ya? Satu,
pastikan teman-teman bisa melatih diri sih dengan bekerja ya. Bekerja ya, pekerjaannya itu kalau bisa pekerjaan yang berat, yang sulit, jangan pekerjaan yang minim resiko, apa ya bahasanya tuh, yang berat lah, pekerjaan yang berat yang kira-kira saya tuh sanggup nggak sih melakukan ini, dimana orang-orang lain pun bisa melakukan itu, kamu bisa nggak, challenge diri sendiri. Kemudian masuk ke lembaga, itu jelas kalau dimasuk lembaga biasanya dia ada apa ya dibilang tuh satu paket pelatihan. Tetapi ini tetapi juga tidak semua lembaga bisa amanah, bisa menjalankan semua kegiatan itu dengan tepat sasaran ya. Di sini tepat sasaran maksudnya adalah yang namanya lembaga di sini kan pasti cari uang ya. Kalian belajar ada biaya masuk. Nah, umumnya lembaga LPK ya, lembaga pelatihan kerja di sini mungkin hanya fokus ke belajar bahasa Jepang ya. Fisiknya nggak dilatih, shoji atau bersih-bersih nggak dilatih, pelatihan mental nggak dilatih. Mungkin ya, karena kalau kalian di situ terlalu dipush, terlalu berat, ya kalian keluar. Kalau keluar nggak ada uang masuk, nah, itu juga masuk akal. Jadi pastikan kalau masuk ke lembaga, ketika lembaga itu ngasih pelatihan yang berat, hadapin ya. Karena tujuan LPK yang benar adalah mereka melaksanakan pelatihan dengan tepat sasaran, tidak mempedulikan masalah keuangan. Mau keluar ya silahkan keluar, yang saya utamakan adalah kualitas ya. Maka dari lembaga tersebut akan melaksanakan motivasi, pelatihan yang berat. Jadi jangan sampai teman-teman, wah di lembaga ini berat, saya carinya yang gampang aja, yang kursus saja. Itu tidak cukup. Kalau teman-teman bertujuan berangkat ke Jepang itu untuk bekerja, latih diri Anda dengan berat, latihan diri Anda dengan keras ya. Masuk lembaga, wah ada fisiknya, wah ada peraturan apel, ada peraturan kebersihan, wah banyaklah peraturannya, dan gurunya ganas-ganas gitu, galak-galak. Ya hadepin. Itu tujuannya mempersiapkan Anda supaya nanti saat bekerja itu tidak ada masalah, aman-aman saja gitu teman-teman. Tapi cukuplah Anda curiga kalau sekolahannya itu lunglai, santai, hanya fokus ke bahasa. Lah nanti urusan saya kerja gimana di sana, mentalnya udah siap belum? Hati-hati. Banyak ya LPK yang pada ngeluh, siswanya diberangkatin kabur lah, siswanya diberangkatin minta pulang lah, nggak kuat lah. Karena ya itu tadi, di lembaga tidak dilaksanakan pelatihan yang memberatkan para calon peserta. Itu teman-teman ya. Oke, itu saja informasi yang saya berikan. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana selalu sehat. Yang mau magang maupun kerja ke Jepang diberikan kemudahan ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Salam dari saya. Salam Okasio Indonesia.